Saya pikir pertanyaan ini sudah kesekian kalinya, ya. Saya sampaikan sekali lagi bahwa projo itu ya ini, projo yang ada di sini. Jadi kami juga menghargai, menghormati segala bentuk partisipasi warga dan masyarakat untuk mendukung seseorang, kami hargai. Tapi yang menjadi masalah ketika bentuk partisipasi dukungan tersebut. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya, saling sindir ya antara projo pendukung Prabowo dan projo pendukung Pak Ganjar. Sekarang ini deklarasi projo mulai agak pecah begitu sehingga ada orang yang kemudian ya kaosnya dibuka begitu, kaos projo Prabowo dibuka diganti dengan ya kaos projo Ganjar di situ begitu. Dan ini projo yang versi Budi Ari begitu kan ya. Sindir projo Ganjar. Budi Ari mengatakan kasihan capresnya pakai barang KW 4. Wow, ada apa begitu kan ya? Siapa yang KW 4 begitu kan? Jangan-jangan cawapresnya begitu kan ya? Kalau capresnya KW 4 berarti artinya apa? Pencitraannya sangat luar biasa. Saya menangkap dari KW 4 itu kan seolah-olah ada pencitraan besar di situ begitu kan ya? Seolah-olah hanya nebeng besar di situ begitu kan ya? Ya, yang namanya pencitraan itu ya KW di situ begitu kan menunjukkan barang bekas mereka begitu kan, barang tiruan mereka begitu. Jangan-jangan Pak Ganjar ini ya diibaratkan barang tiruan, ibaratkan beli HP iPhone begitu kan ya. Versi yang kemudian versi resmi dan versi yang tidak resmi, mungkin begitu logikanya begitu ya. Atau KW 4 itu kan jauh sebenarnya begitu kan, tiruan begitu kan ya, KW-nya luar biasa begitu. Artinya apa? Kritikan-kritikan kepada Pak Ganjar sudah mulai dimunculkan mereka, projo yang versi Pak Ganjar dan versi Pak Prabowo. Kalau kita lihat dari perkataan si Andi Ari begitu mengatakan, si Budi Ari mengatakan bahwa Pak Prabowo lah yang kemudian punya cikal bakal untuk kepemimpinan bangsa kita, katanya begitu. Sedangkan dari kubu Pak Projo Ganjar mengatakan seperti itu juga begitu. Projo yang asli itu berada di Ganjar, bukan di Pak Prabowo, karena Budi Ari itu sebagai relawan, hanya satu sana sini begitu, lalu kemudian klaim projo katanya begitu. Inilah muncul spekulasi hari ini dan bahkan mereka saling cakar-cakaran begitu ya. Dalam artian apa? Dalam artian mereka sudah tidak begitu saling klaim sana sini begitu kan. Yang paling dekat dengan Pak Jokowi kan memang Budi Ari begitu kan. Bahkan sindir projo Ganjar ya, Budi Ari kasihan ya capresnya pakai barang KW ya. Ini saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen ya. Saya persilakan daripada ributnya ya, toh bila sakit berlanjut hubungi dokter ya. Kok jadi lemah sindir menyindir, ayo lebih keras lagi gobloknya katanya begitu ya. Ku tengok kau makin belagu aja, mentang-mentang udah jadi menteri, woi kerja. Napa juga ngurusin pilpres mulu, oi ya ini pinjol jodol ya, minta kau urus Pak katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dari apa yang disampaikan Budi Ari begitu kan ya. Ini masalah soal kekuasaan sebenarnya begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kita tahu dalam hal ini siapa yang harus kita dukung begitu dan siapa yang harus kita tidak. Tetapi projo Budi Ari ini punya kekuasaan besar karena dia tahu dekat dengan Pak Jokowi begitu kan. Dalam artian kan seharusnya kan minta gimana Pak Lurah ya begitu ya. Kalau ingin mendukung si A si B pasti kan arahannya kan seperti itu. Tidak mungkin dia akan berjalan sendirian mereka begitu ya. Dan bahkan mengatakan ya capresnya KW 4 begitu kan ya. Itu kan menjadi spontan kepada Pak Ganjar begitu. Ini 3 DPJ Projo Jakarta deklarasi dukung Ganjar, siap dipecat Budi Ari. Silahkan dipecat begitu kan ya, saling cakar-cakaran mereka, silahkan begitu kan ya. Karena pada akhirnya inilah negara demokrasi begitu ya. Pak, lebih baik Bapak berfokus pada kinerja Bapak sebagai Kominfo ya. Bahkan banyak tugas Bapak yang rasa kinerjanya nggak kelihatan katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Kenapa sih ya sudah sekarang itu sudah agak mulai sadar. Siapa sih yang diuntungkan sekarang? Maka dari ini karena orang yang melihat muak dengan cakar-cakaran mereka sesama pendukung Pak Ganjar dan Pak dukung Pak Prabowo begitu kan. Ini kan rebutan mereka. Siapa yang mau dukung? Satunya mengatasnamakan relawan Jokowi.
satunya mengatasnamakan relawan Jokowi yang kemudian terafiliasi kepada Pak Ganjar. Semuanya banyak begitu kan. Dan inilah yang kemudian kenapa Anies Baswedan diuntungkan secara analisis begini. Ketika orang akan muak melihat cakar-cakaran si pendukung si A si B begitu kan ya, maka jalan alternatif bagi orang itu adalah Anies Baswedan. Karena yang dianggap Anies Baswedan adem, relawan-relawan yang tidak pernah menyerang kepada Pak Prabowo, tidak menyerang kepada Pak Ganjar, akhirnya kalem mereka begitu kan. Inilah cara-cara mereka bagaimana untuk memanfaatkan situasi dan kondisi ya agar orang-orang itu terpusat kepada Anies Caimin di situ begitu kan. Ya, kita lihat saja narasi-narasi mereka begitu kan. Dalam artian bahwa orang-orang di luar sana sudah bosan dengan mereka yang kemudian hanya hanya dimainkan sebagai victim begitu kan ya. Jadi kita lihat ini komentar beritanya dari netizen ya. Sindir Projo Ganjar, Budi Ari kasihan capresnya pakai KW barang 4. Wah, siapa yang dia sindir begitu ya? Ketua Umum Projo Jokowi begitu ya, Projo Budi Ari Setiadi menanggapi soal organisasi Projo yang lain termasuk Projo Ganjar yang dipimpin ya Haposan Sitomorang. Ia menyebutkan Projo yang asli hanya Projo yang dipimpin Budi Ari. Projo nggak ada yang lain. Projo di sini yang namanya Projo ini kasihan capresnya karena pakai barang KW. Paham nggak ya? Kata Budi Ari kepada wartawan di Hotel Syahid ya. Bahkan ya, dan kita terdaftar ya di Kumham ya, kalau ada sekelompok kecil masyarakat yang ingin memakai nama Projo dan mengarahkan ke capres tertentu, sambungnya begitu ya. Dan bahkan komentar-komentar Ari sangat luar biasa begitu kan ya. Dalam kesempatan yang sama Ketua Bapilpres Projo ya Panel Barus menegaskan bahwa ya Projo ya Ganjar merupakan Projo siluman dan musiman yang hanya pada menjelang Pilpres atau pemilu. Ya ternyata ya mereka siluman katanya ya yang dianggap sebagai ya KW begitu, KW 4 begitu kan. Dalam artian saya sudah mengatakan sejak awal klaim begitu kan, klaim sana sini. Apakah ini yang KW juga Pak Ganjar begitu kan? Jadi kalau kita melihat realitasnya dan sekarang ini begitu, mengapa orang-orang klaim sana sini, klaim sini? Kan ada sesuatu perpecahan politik yang kemudian orang-orang itu tidak terpusat kepada Pak Prabowo begitu kan ya. Ya klaim bahwa inilah yang asli katanya begitu. Dan itulah yang aslinya, banyak yang mengaku seperti itu begitu. Tapi kan dengan adanya situasi politik kan tahu bahwa yang terkenal itu kan memang Budi Ari pada waktu itu begitu. Budi Ari kan sudah diangkat menjadi menteri. Tidak mungkin kalau orang lain misalnya atas nama Projo kemudian menjadi asli ketua umumnya begitu kan. Tidak mungkin. Ya sekarang sampai hari ini kan tidak nampak siapa mereka begitu kan. Yang nampak kan Budi Ari di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi dalam kesempatan yang sama Ketua Bapilpres Projo begitu ya, kami tegaskan sekelompok kecil masyarakat yang menggunakan nama Projo Ganjar ini adalah Projo siluman. Projo musiman yang musim setelah pemilu juga barangnya hilang dan ini adalah salah satu bentuk operasi pecah ya belah murahan yang sudah kami endus sejak awal. Kendati demikian ya, panel menghargai dan menghormati segala bentuk partisipasi masyarakat yang mendukung seseorang. Namun, bentuk partisipasi tersebut alangkah baiknya tidak mencatut sebuah organisasi lain katanya ya. Kok nama-nama bawa Projo begitu kan? Itu kan yang mungkin disesalkan begitu ya. Mungkin di satu sisi jadi ya kami juga menghargai menghormati segala bentuk partisipasi warga dan masyarakat untuk mendukung seseorang kami hargai katanya begitu. Si Projo mulai agak naik begitu ya darahnya begitu kan. Mulai ada kritikan-kritikan luar biasa kepada ya katanya siluman begitu ya dalam artian bahwa KW 4 begitu kan. Ya muncullah narasi-narasi itu begitu sehingga orang akan berspekulasi begitu. Kalau mereka cakar-cakaran antara pendukung Jokowi dan Pak Ganjar, jelas di depan mata keuntungan yaitu adalah Anies Baswedan begitu di situ. Ya kita lihat saja realitasnya bagaimana begitu kan. Dan bahkan di satu sisi kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan seperti ini kan hanya klaim sana sini. Ya siapa yang ingin berkuasa? Sebenarnya kan seperti itu begitu kan. Tidak lebih dari apa yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita begitu dalam artian bahwa wah ini kenapa begitu kok seperti ini begitu kan pasti kan seperti itu begitu. Jadi perdebatan sekarang ini muncul begitu kan ya baik dari Budi Ari dan sebagainya. Bahkan ini nanti ya kalau Pak Jokowi tidak tahu dia membuat bingung mereka siapa sebenarnya sih yang benar. Pastinya kan seperti itu begitu kan ya. Kenapa saling sindir sana sini ya pada hakikatnya kan mereka yang kemudian punya jaringan kepada Pak Jokowi ya. Mungkin itu
saja yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.